Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap semangat. Oke anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan saya, Bu Firda Istiqomah, Guru BK SMP Negeri 1 Madiun, akan mengajak kalian untuk membahas tentang hari ini kita akan membahas tentang tetap sehat selama PJJ di masa pandemi COVID-19. Kenapa kita perlu membahas ini anak-anak? Nah, ini supaya kalian tahu bagaimana agar kalian tetap sehat selama mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan agar hari ini kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah, langsung saja. Oke anak-anak, yang pertama kita bahas tentang pengertian sehat. Tentunya kalian sudah tahu dan sudah paham apa itu yang dinamakan sehat. Nah, jadi sehat itu artinya adalah suatu keadaan atau kondisi di mana badan dan bagian-bagiannya itu terbebas dari semua penyakit. Oke, selanjutnya sehat terdiri dari dua. Yang pertama, sehat secara fisik atau jasmani. Yang kedua adalah sehat hati dan pikiran atau biasa kita sebut dengan sehat secara mental. Nah, kita bahas bersama-sama keduanya ya. Yang pertama, kita bahas tentang sehat secara fisik. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu dengan rajin mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Nah, ini jadi karena sekarang sedang terjadi pandemi, jadi kita harus rajin-rajin untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Apabila kita sedang bepergian keluar dan tidak menemukan tempat untuk mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, yaitu dengan rajin mandi, keramas, dan menggosok gigi. Nah, ini karena PJJ, ini kita harus tetap rajin membersihkan diri anak-anak. Jadi supaya kita terhindar dari segala jenis penyakit. Yang ketiga, yaitu rajin memotong kuku. Nah, meskipun sedang di rumah, tetap harus rutin memotong kuku. Selanjutnya, mengganti pakaian, karena pada masa remaja, kalian ini sedang aktif-aktifnya, itu pasti akan sering mengeluarkan keringat. Oleh sebab itu, kalian harus rajin mengganti pakaian, supaya terhindar dari bau badan dan juga terhindar dari jamur-jamur dan juga penyakit. Nah, yang selanjutnya kalian harus rajin membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya tubuh saja yang kalian rawat, kalian bersihkan, tapi juga lingkungan yang ada di sekitar. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, baik dan halal. Jadi asupan makanan yang masuk ke tubuh kita sangat mempengaruhi tubuh kita, apalagi kalian sedang dalam masa pertumbuhan. Jadi kalian harus mengkonsumsi sesuatu yang bergizi seimbang. Selanjutnya, nah, cukup tidur. Nah, pada masa remaja, kalian membutuhkan setidaknya 8 jam setiap hari untuk beristirahat. Nah, kalian harus bisa mengatur waktu untuk beristirahat. Nah, ketika waktu istirahat mungkin kalian bisa mematikan handphone kalian, atau mungkin kalau perlu HP-nya dititipkan ke orang tua supaya kalian fokus untuk beristirahat, supaya tidak tergoda nih untuk buka-buka HP kalian pada saat beristirahat, supaya besok pagi kalian tidak bangun kesiangan dan siap untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya, berolahraga ringan di rumah. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah, bisa mengajak adik, kakak, orang tua kalian di rumah untuk berolahraga. Olahraganya tidak perlu yang berat, bisa olahraga ringan, misalnya sit up, push up, atau mungkin skipping atau plank yang bisa kalian lakukan di rumah. Jadi tidak
harus keluar dari rumah untuk berolahraga. Apalagi di jadwal kalian setiap hari itu sudah ada jadwal pembiasaan sebelum pembelajaran berlangsung, itu ada jadwal untuk berolahraga. Jadi harus kalian laksanakan supaya tubuh kalian lebih bugar dan lebih sehat. Untuk selanjutnya, nah ini kalian harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Kita harus mengikuti 5M. Nah, apa itu 5M? Yang pertama yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Jadi anak-anak kalau bisa selama pandemi ini kurangi untuk bepergian keluar rumah. Tapi kalau memang terpaksa, kalian harus mematuhi protokol yang ada. Nah, kalian tidak boleh egois. Jadi protokol ini tidak hanya melindungi kalian, tapi juga akan melindungi orang yang ada di sekitar kalian. Jadi kita harus saling menjaga, gitu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah bijak dalam menggunakan smartphone. Oke anak-anak, selama pembelajaran jarak jauh tentunya kita tidak lepas dari penggunaan smartphone untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring. Oleh sebab itu kita harus bijak dalam penggunaannya. Ketika setelah pembelajaran usai, sebaiknya kalian matikan handphone, kalian pergunakan untuk beristirahat. Apa nggak boleh bermain handphone? Boleh, tapi harus tahu waktunya. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu sehat secara pikiran dan hati. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan pikiran dan hati kita? Yang pertama yaitu dengan berpikiran positif. Jadi apapun yang kita alami, kita harus berpikiran positif, karena ketika kita berpikiran positif, tubuh kita akan respon positif sehingga tubuh kita akan menjadi sehat. Sebaliknya, ketika kita berpikiran negatif, tubuh kita akan merespon negatif sehingga akan menurunkan imun kita, sehingga nanti kita juga bisa sakit karena berpikiran negatif. Selanjutnya, jauhi sifat iri dengki dan amarah yang tidak perlu. Nah, jadi kita harus bisa mengatur emosi kita. Kita harus bisa mengontrol amarah kita, karena amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Oke, mungkin marah untuk mengeluarkan emosi, tapi ya itu hanya untuk mengeluarkan emosi saja. Jadi jangan sampai mempengaruhi diri kita. Nah, yang kedua adalah jauhi sifat iri dengki dan amarah yang tidak perlu, agar pikiran kalian dan hati kalian itu tenang. Jadi amarah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita fokus saja ke diri kita sendiri, kita fokus terhadap kemampuan kita sendiri, kita fokus terhadap potensi yang kita miliki, sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang kita miliki secara optimal, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan versi kita sendiri. Oke anak-anak, makasih. Jadi mungkin itu cara-cara agar kalian bisa tetap menjaga kesehatan kalian selama pandemi ini. Nah, mungkin hari ini itu saja yang dapat Bu Firda sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Firda minta maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke anak-anak, semoga kita semua tetap sehat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.